Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba bahas Shiba Inu, teman-teman. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami penurunan 2%, teman-teman. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir di sini turun juga 18%, dan seperti yang kita lihat untuk candlestick di bulan November masih membentuk batang berwarna merah, teman-teman, ya, seperti ini ya. Oke, dan video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana dingin jika teman-teman semua ingin berinvestasi, teman-teman, ya. Kemudian untuk global crypto market cap hari ini mengalami penurunan 0,74%. Bitcoin masih sideways di 261 juta rupiah dan Ethereum 18,9 juta, BNB 4,2 juta rupiah. Belum ada yang istimewa untuk minggu-minggu ini ya bagi yang trader spot ya, dan masih stagnan atau sideways ya. Dan ada berita menarik di sini mengenai Shiba. Jadi ada paus sepertinya menambah 310 billion ya atau miliar Shiba Inu, sementara yang lain mencapai 220 Shiba Inu. Jadi dua paus misterius meraup senilai 4,8 juta dolar dalam 24 jam terakhir. Data Etherscan ini baru-baru ini mengungkapkan bahwa Wales baru saja mengakumulasi kurang lebih 310 billion Shiba yang mengejutkan senilai 2 juta US dollar, teman-teman, dalam satu transaksi signifikan yang dilakukan sekitar 5 jam yang lalu. Jadi pembelian terjadi melalui salah satu dompet terkait Coinbase yang diberi tag Coinbase 10, dan paus misterius lainnya mengumpulkan Shiba senilai 2 juta dolar. Setelah ini, paus misterius lainnya terbangun dan menambahkan kurang lebih 220 billion Shiba yang sangat besar senilai 2 juta dolar, teman-teman, ke dompetnya dalam satu transaksi yang signifikan. Sesuai data yang diberikan oleh Etherscan, dompet misterius itu sekarang menyimpan kurang lebih 540 NK melalui dua transaksi yang terpisah dalam 24 jam terakhir. Nah, perkembangan tersebut belum berdampak langsung pada harga, dan pada saat penulisan diperdagangkan di 9084 turun 1% selama hari terakhir ya, dan volume perdagangan sebesar 89 juta US dollar, teman-teman. Kemudian di sini ada tambahan ya. Jadi ada salah satu restoran yang terintegrasi ke kripto sebetulnya di Australia akan dibuka, teman-teman. Jadi untuk pengguna Twitter ini, Planet telah membagikan bahwa restoran Shiba Wing di Gold Coast Australia akan segera mulai menerima pelanggan. Pengguna mengatakan dia baru saja berbicara dengan pemilik tempat yang bersiap untuk dibuka. Jadi menurut tweet baru, restoran tersebut terintegrasi penuh dengan kripto bakat platform New Payments. Selain itu, Shiba Wing terbuka untuk integrasi Shibarium setelah pemutakhiran protokol lapisan 2 tersedia, teman-teman. Dan ini bukan restoran penerima yang pertama yang muncul selama setahun terakhir. Seperti dilansir The Today, pada bulan terakhir, pengembang utama Satoshi Kusama mengumumkan bahwa Shiba telah menandatangani kemitraan dengan jaringan burger Italia bernama Welly, dan rantai restoran melakukan rebranding penuh, memilih Shiba sebagai maskotnya. Menu dan strategi pemasarannya juga disesuaikan masing-masing, teman-teman. Dan pada bulan Januari tahun ini, Elon meminta McDonald's untuk memulai menerima coin meme asli Doge, dan dia berjanji akan makan Happy Meal di TV ya. Namun rantai makanan cepat saji global menolak tawaran tersebut. Dan selama 2022, beberapa tempat mulai menerima Doge. Itu adalah Doge Burger di Dubai dan bar yang berbasis di Amerika Serikat, The Lost Leaf Phoenix, Arizona. Selain itu juga rantai Mr. Burger juga menyatakan akan mulai menjual makanan cepat saji untuk Dogecoin, teman-teman. Kemudian mengenai SBF ya, di sini menguangkan kurang lebih 300 juta dolar mengikuti penggalangan dana FTX sekitar 420 juta dolar pada tahun 2021. Jadi mantan CEO ini pertukaran mengatakan pada saat itu untuk menutupi pengeluaran pribadi ketika dia membeli saham di Binance. Jadi sebuah laporan baru oleh Wall Street Journal mengklaim bahwa pendiri dan mantan CEO FTX yang dipermalukan mengambil alih 70% dana yang dikumpulkan dari putaran pendanaan pada Oktober tahun lalu. Kenapa kita bahas SBF lagi? Ya, kita
pantau aja ya teman-teman ya. Jadi jangan invest dulu ya di FTT karena masih gonjang-ganjing ya teman-teman ya. Takutnya nanti bener-bener bangkrut ya, kan turun 100% habis dana kita ya teman-teman ya. Jadi ini hanya sekedar info aja sekali lagi. Crypto Potato ini melaporkan putaran penggalangan dana pada Oktober 2021 ketika FTX menutup seri B senilai 420,69 juta dolar sehingga total penilaiannya menjadi 25 miliar dolar pada saat itu. Dan Sam Bankman-Fried, CEO FTX ini memberitahu investor saat itu bahwa dana tersebut terutama akan digunakan untuk terlibat dengan regulator dan meningkatkan pengalaman pengguna secara umum serta kinerja platform secara keseluruhan. Sementara janji-janji itu cukup biasa, laporan WSJ mengklaim bahwa sebagian besar uang mengalir ke arah lainnya. Dan menurut dokumen yang dilihat oleh WSJ, SBF menjual sebagian sahamnya di perusahaan dan menguangkan kurang lebih 420 juta dolar. Dia menjelaskan kepada investor bahwa dia mengambil dana itu sebagai penggantian sebagian dari uang yang dikeluarkan dari kantongnya sendiri untuk membeli kembali saham perusahaan dari Binance. Dan pertukaran di sini adalah investor di luar pertama FTX beberapa tahun yang lalu, tetapi hal-hal antara dua mogul kripto mulai memburuk tahun lalu. Menurut beberapa laporan, Binance ini membayangi FTX ketika yang terakhir mencoba mendapatkan lisensi Gibraltar ya. Dan kejatuhan FTX ini juga dapat dikaitkan dengan Binance yang CEO-nya mengatakan mereka akan menjual token FTT mereka karena pengungkapan baru-baru ini. 2 minggu lalu menyebabkan efek domino yang mengakibatkan krisis likuiditas untuk FTX dan akhirnya runtuh. Jadi Binance ini gagal mengakuisisi atau tidak jadi mengakuisisi ya teman-teman karena telah terbongkar ya faktanya ketika Lunsi atau perusahaan LFG Terra Luna ya, yang bulan Mei kemarin runtuh ya, itu juga disebabkan oleh FTX. Jadi FTX ini ternyata penuh dengan ini ya teman-teman ya, strategi yang kurang bagus ya teman-teman ya untuk persaingan di dunia kripto, dan akhirnya dia sekarang jatuh sendiri teman-teman ya. Jadi setelah menjatuhkan Lunsi atau Terra Luna ya, sekarang akibatnya dia udah nggak bisa minta tolong ke Binance, udah nggak mau ya teman-teman ya, karena si Changpeng Zhou ini udah tahu sebenarnya yang terjadi ya. Jadi ya untuk holder dari FTT ya, yang bagi teman-teman semua yang hold di FTT ya, semoga saja dananya bisa balik ya teman-teman, walaupun hanya 50% dari investment, tapi semoga aja untuk subscriber kita ini nggak invest di FTT ya teman-teman ya. Oke, jadi tetap bersabar ya buat teman-teman semua yang masih sangkut dan juga mengalami kerugian di FTT atau di token-token yang kalian host. Memang market dari spot ini belum ada tanda-tanda untuk bangkit lagi ya teman-teman, karena masih makro global juga kurang bagus ya teman-teman. Kalian bisa lihat aja berita-berita dunia ya teman-teman, nanti kita akan berikan ya, karena memang sangat berpengaruh juga ya terhadap kripto, kemudian saham dan lain-lainnya. Oke, jadi tetap santuy aja jika teman-teman semua hold pakai dana dingin ya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk bahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.